Halo teman-teman, kembali lagi bersama Lego dan Virgo. Kali ini kita akan bercerita tentang ande-ande lumut yang berasal dari Jawa Timur. Pada suatu ketika, kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Ketika perang semakin sengit, permaisuri raja yang bernama Putri Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Untuk menjaga keselamatannya, ia menyamar sebagai gadis kampung. Dewi Sekartaji tinggal di tempat Nyai Intan. Nyai Intan adalah seorang wanita yang kaya dan mempunyai 3 orang putri, yaitu Klenting Abang, Klenting Hijau, dan Klenting Biru. Oleh Nyai Intan, Dewi Sekartaji diangkat anak dan diberi nama Klenting Kuning. Setelah keadaan di kerajaan Jenggala kembali tenang dan aman, sang pangeran mencari jejak istrinya. Ia pergi dan menyamar menjadi seorang pangeran yang sedang mencari jodoh. Panji Asmarabangun menyamar dengan nama Ande-ande Lumut, lalu membuat sayembara. Dalam waktu singkat, berita sayembara itu tersebar jauh hingga ke desa si Klenting Kuning. Klenting Abang, Hijau, dan Biru mendengar kabar sayembara itu. Mereka sangat senang dan ingin mengikuti sayembara itu. Kita harus berias agar terlihat cantik dan memikat hati sang pangeran, kata Klenting Abang. Benar sekali, kita akan memakai pakaian dan perhiasan yang paling bagus, kata Klenting Hijau. Hai Klenting Kuning, kamu tidak usah ikut sayembara ini. Kamu tidak pantas mendapatkan pangeran. Lebih baik kamu mencuci baju di sungai, perintah Klenting Abang sinis. Ketika Klenting Kuning sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung bangau datang dan menghampirinya. Anehnya, burung itu bisa berbicara dan kedua kakinya menggenggam sebuah cambuk. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmarabangun. Bawalah cambuk ini, siapa tahu nanti dibutuhkan, ujar sang bangau sambil meletakkan cambuk itu di atas batu. Burung bangau itu lalu terbang ke angkasa dan menghilang sebelum Klenting Kuning menjawabnya. Kemudian Klenting Kuning kembali ke rumah dan merangkak menuju desa Dadapan. Sementara itu, di tepi sungai Begawan Solo, ketika saudara dan ibu angkatnya bingung karena harus menyeberangi sungai, tetapi tak ada perahu. Bagaimana cara kita menyeberang, Bu? Tanya Klenting Hijau dan juga saudarinya. Lalu mereka melihat seekor kepiting raksasa. Kepiting itu adalah Yuyu Kangkang, utusan Ande-ande Lumut. Dia diutus untuk menguji para peserta sayembara yang melewati sungai tersebut. Hai kepiting raksasa, maukah kau membantu kami menyeberangi sungai? Pinta Klenting Abang. Yuyu Kangkang tertawa lebar. Hahaha, aku akan membantu kalian, tapi ada syaratnya, kata dia. Apapun syaratmu, kami akan bersedia. Yang penting kami bisa menyeberang, jawab Klenting Abang. Kalian harus menciumku, kata Yuyu Kangkang. Dan mereka pun bersedia memenuhi syarat Yuyu Kangkang.
Kelenting kuning tiba di pinggir sungai. Yuyu Kangkang mengajukan syarat yang sama, tapi kelenting kuning menolak. Dia tidak ingin mengkhianati suaminya. Berkali-kali kelenting kuning memohon, tapi Yuyu Kangkang tetap menolak. Akhirnya, kelenting kuning memukul cambuknya ke sungai, dan seketika itu air sungai Begawan Solo surut. Melihat itu, Yuyu Kangkang ketakutan. Segera menyembangkan kelenting kuning, bahkan mengantarkannya ke sungai Dadapan. Sembara itu pun dimulai secara bergiliran. Kelenting abang dan adik-adiknya menunjukkan kecantikannya di hadapan ande-ande lumut. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh ande-ande lumut. Ampun pangeran, hamba mohon, terimalah salah satu putri hamba, Iba Nyai Intan. Ande-ande lumut menjawab, wahai Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak bisa memilih seorang pun dari putrimu, karena mereka telah menyium si Yuyu Kangkang. Sambil menunjukkan kelenting kuning, pangeran melanjutkan, aku memilih gadis ini, karena dia lulus ujian dan tidak mau mencium si Yuyu Kangkang. Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar bahwa mereka ditolak oleh ande-ande lumut karena tidak lulus ujian. Kemudian ande-ande lumut membongkar penyamarannya dan mengatakan bahwa dia adalah Panji Asmara Bangun. Kelenting kuning sangat bahagia karena bertemu lagi dengan suaminya.